Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Ardiansa dengan NIM 2106157. Di sini saya akan menjelaskan teori bahasa dan otomata yang berjudul cara kerja mesin otomata pada setiap tata bahasa Chomsky. Pertama, ada cara kerja mesin otomata finite state automata atau FSA. Menerima input string dan membaca atau menyerap substring karakter awal dengan kontrol berada pada state awal. Dengan kontrol dan karakter awal yang telah dibaca, state akan berpindah ke state baru. Proses berlanjut sampai semua string terserap habis. Jika state akhir yang ditempati saat string habis tersebut berada dalam himpunan finite state yang telah ditentukan, maka string tersebut diterima atau dikenali oleh finite state automata tersebut. Jika tidak, maka string tersebut ditolak atau tidak dikenali oleh finite state automata itu. Yang selanjutnya adalah cara kerja mesin otomata push down automata atau PDA. Push down automata adalah finite automata dengan memori ekstra yang disebut sebagai stack, yang membantu pada PDA untuk mengenali konteks free language. Mekanisme kerja memori stack adalah menyimpan input pertama pada alamat paling bawah, input berikutnya disimpan pada alamat di atasnya, dan input terakhir disimpan pada alamat yang paling atas. Perintah operasi yang digunakan untuk menyimpan input pada stack adalah push, sedangkan perintah operasi untuk mengeluarkan input yang telah tersimpan adalah pop. Sebuah PDA dinyatakan dengan 7 tuple. Pada key adalah inputan state dan string himpunan simbol input. T ada simbol stack, input fungsi transisi, S state awal, F state akhir, dan Z top of stack. PDA ini memiliki dua jenis transisi, yaitu A yang menerima simbol input, simbol top of stack, dan state. Setiap pilihan terdiri dari state berikutnya dan simbol-simbol pengganti stack dilakukan dengan operasi push and pop. Yang kedua, A transisi tidak melakukan pembacaan input, namun hanya menerima simbol top of stack dan state. Transisi ini memungkinkan PDA untuk memanipulasi stack dan berpindah antar state tanpa membaca input. Selanjutnya, cara kerja mesin otomata linear bounded automata atau LBA. Linear bounded automata adalah jenis mesin Turing yang memiliki batasan pada tahun 1960. Myhill memperkenalkan LBA yang termotivasi dari penelitian Rabin dan Scott pada tahun 1959 tentang finite automata. LBA adalah mesin abstrak yang memiliki kemiripan dengan mesin Turing, hanya saja ketika input diberikan ke dalam proses komputasi, tapi tidak diperbolehkan untuk melewati wilayah batas dari infinite type. Type itu sendiri memiliki panjang tak terhingga dengan maksud untuk mengakomodasi masukan dari panjang yang bisa diatur semaunya. Seperti mesin Turing, linear bounded automata adalah finite state machine yang dilengkapi dengan tape, namun tidak seperti mesin Turing. Sistem LBA hanya memiliki state secara terbatas untuk tiap input, yaitu untuk tiap inputnya LBA berlaku sebagai automata terbatas. Perbedaan yang berkaitan antara LBA dan FSA adalah jumlah state pada masing-masing dari keduanya. Jumlah state pada FSA adalah tetap, sedangkan pada LBA jumlah state-nya bervariasi tergantung kepada fungsi linear dari jumlah masukan yang diberikan. Ada beberapa tata bahasa yang dapat dikenali oleh linear bounded automata, tetapi tidak oleh push down automata, misalnya bahasa konteks sensitif. Linear bounded automata dinyatakan ke dalam adalah mesin Turing non-deterministik yang memiliki 3 kondisi. Kondisi pertama, alfabet masukannya mengikut sertakan 2 simbol spesial, yaitu left and right dan marker
atau penanda batas kiri dan kanan. Lalu kondisi yang kedua, transisi tidak mencetak simbol lain melebihi end marker. Kondisi ketiga, transisi tidak berpindah ke kiri atau left end marker atau tidak ke kanan right end marker. Komponen otomata dinyalakan ke dalam 8 tipe key yaitu himpunan state dan X alfabet tape, string himpunan simbol input, keynote state awal, ML left end marker, NMR right end marker, di mana MR tidak sama dengan ML, dan input fungsi transisi F state akhir. Selanjutnya ada cara kerja mesin otomata mesin Turing. Mesin Turing adalah model yang sangat sederhana dari komputer. Secara esensial, mesin Turing adalah sebuah finite otomata yang memiliki sebuah tape tunggal dengan panjang tak terhingga yang dapat membaca dan menulis data. Mesin Turing menggunakan notasi seperti ID pada PDA untuk menyatakan konfigurasi dari komputasi stack. Pada PDA memiliki keterbatasan akses. Elemen yang dapat diakses hanya elemen yang ada pada top of stack. Pada mesin Turing, memori akan berupa suatu tape yang pada dasarnya merupakan array dari sel-sel penyimpanan. Sebuah mesin Turing secara formal dinyatakan dalam 7 tuple, yaitu M sama dengan key adalah himpunan state, string himpunan simbol input, R simbol pada pita atau meliputi pula blank, input fungsi transisi, S sebagai state awal, F sebagai himpunan state akhir, B simbol kosong atau blank bukan bagian dari string. Bagian dari pita yang belum ditulis dianggap berisi simbol B atau blank. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.